Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nila Maduna pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu hakikat manusia dan hakikat pendidikan, di mana topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, ada hubungan apa antara manusia dan pendidikan. 2. Apa itu hakikat manusia? 3. Apa itu hakikat pendidikan? Dan yang terakhir, keempat, yaitu bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Kita masuk materi yang pertama ya. A. Ada hubungan apa antara manusia dan pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif, sebagaimana disyaratkan oleh kategori pengertian umum dan Sokrates. Meskipun demikian, masih terdapat kualifikasi yang berbeda dalam melihat hakikat manusia. Hal ini disebabkan oleh pendekatan-pendekatan yang dipergunakan oleh para pemikir. 1. Hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Jalaluddin dan Abdullah pada tahun 1997 mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada 4. Yang pertama yaitu A. Pandangan aliran Serbazat, yaitu bahwa sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. B. Pandangan aliran Serbaruh. Hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Berarti menurut aliran ini, ruh itu ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan dari bayangan. C. Menurut aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Selanjutnya, 2. Sifat dan hakikat manusia. Nah, yang pertama, A yaitu kemampuan menyadarkan diri, B kemampuan bereksistensi, C kata hati atau kata nurani, D moral, E kemampuan bertanggung jawab, F rasa kebebasan, G kewajiban dan H kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya yaitu ada 4 dimensi-dimensi hakikat manusia. Nah, menurut Mutiarjo 2001 dan Umar Tirta Harja pada tahun 2000, dimensi hakikat manusia ada 3. Yang pertama, A yaitu dimensi keindividualan, yaitu kesadaran manusia akan diri sendiri merupakan perwujudan kualitas individu manusia. B. Dimensi kesosialan. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Yang terakhir, C. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantara alat indranya. 5. Pengembangan dimensi hakikat manusia. A. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. B. Kemampuan pengembangan yang tidak utuh, yaitu akan terjadi di dalam proses perkembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan ataupun domain afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Apa itu hakikat pendidikan?
1. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Sedangkan menurut Plato, filsuf Yunani yang hidup dari tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 sebelum Masehi mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan suatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Yang ketiga, menurut Aristoteles, filsuf terbesar Yunani, guru Iskandar Makkodi yang dilahirkan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi mengatakan bahwa pendidikan itu ialah penyiapan akal untuk pengajaran. 2. Tujuan pendidikan. Reja Mudaharjo pada tahun 2001 mengemukakan kondisi ideal yang berhubungan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan bertujuan pada tujuan hidup. Dan yang kedua, tujuan khusus pendidikan dapat dibedakan menjadi tujuan pendidikan tidak lengkap berkenan dengan aspek-aspek kepribadian yang ingin dicapai. 2. Tujuan pendidikan sementara berkenaan dengan masa-masa pendidikan institusional dan tujuan kelembagaan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan instruksional berkenaan dengan penguasaan materi, pelajaran, dan jenis tingkah laku. Selanjutnya yaitu D. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Ada dua, yaitu yang pertama pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini yaitu aktualisasi diri individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua yaitu pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan bersifat eksternal, artinya ditentukan dan dirumuskan oleh lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.